Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Ingin aku berbicara dengan asuransimu? Tentu, nikmati klaim palsu atas polismu. Aku bekerja sebagai pengatur asuransi mobil untuk klaim sederhana. Untuk beberapa latar belakang, salah satu jenis klaim yang paling rumit yang aku tangani adalah klaim pendukung, seperti orang yang mundur dari ruang atau sejenisnya. Ini karena klaim pendukung memiliki potensi tanggung jawab bersama tergantung pada lokasi kerusakan, pernyataan, dan sebagainya. Biasanya untuk mendukung klaim, sangat penting untuk mengambil pernyataan yang sangat spesifik dari kedua pengemudi, untuk melihat pemandangan, bahkan jika secara virtual, dan meninjau kerusakan pada kedua mobil untuk menentukan liabilitas. Aku menerima klaim. CV didukung ke IV. Ini berarti penggugat atau orang lain mundur ke orangku. Biasanya di sebagian besar backing klaim, ada klaim yang dibuka pada kedua perusahaan asuransi sehingga masing-masing dapat melakukan investigasi sendiri. Selain itu, ada proses untuk menagih perusahaan lain setelah liabilitas ditentukan. Jadi perusahaan asuransi sering berbicara dalam proses ini. Itu adalah hari kelima bagiku. Dan aku belum dapat menghubungi tertanggung atau penggugat setelah beberapa teks panggilan dan email ke kedua belah pihak. Upaya panggilan terakhir untuk hari itu ke penggugat, dan aku mendapat jawaban. Aku segera dipotong sebelum aku bahkan bisa selesai memperkenalkan diri. Dia pada dasarnya menyatakan bahwa dia tidak akan berbicara dengan aku sama sekali, dan bahwa aku harus berbicara dengan asuransinya. Aku bertanya apakah dia memiliki klaim terbuka dan nomor klaim untuk menyelamatkan aku dari masalah. Dan dia menyatakan, aku tidak berada di tempat untuk memberi kamu itu saat ini. Aku secara singkat menyebutkan hanya ingin mengambil pernyataannya, dan bahwa asuransinya ingin melakukan hal yang sama, tetapi dia menolak dan mengatakan kepada aku bahwa dia sama sekali tidak akan berbicara dengan aku sebelum memutuskan panggilan. Baiklah, aku kemudian menemukan perusahaan asuransinya, mengonfirmasi bahwa dia belum membuka klaim, lalu membuka klaim atas namanya. Aku mengungkapkan informasi yang aku ketahui, lokasi kerusakan pada kedua mobil, dan fakta asli kerugian. Penggugat didukung ke dalam tertanggung. Asuransinya setuju dengan aku melalui telepon bahwa itu terdengar seperti penuntut kemungkinan besar bersalah. Tapi jelas mereka akan melakukan penyelidikan mereka. Lokasi kerusakan saja melukiskan gambaran yang sangat jelas. Kerusakan pada bumper belakang penggugat dan kerusakan pada pintu belakang tertanggung biasanya selalu 100% salah di pihak pendukung, karena mereka berutang tugas yang lebih besar untuk memberikan hak jalan dan untuk menjaga pengawasan yang tepat. Maju cepat 1 jam, dan aku mendapatkan telepon dari tertanggung. Dia mengatakan kepada aku bahwa dia telah berbicara dengan penggugat selama beberapa hari dan mereka sedang menegosiasikan solusi. Sekarang ini normal, dan beberapa orang melakukan ini. Tetapi jika penggugat baru saja memberitahu aku bahwa sejak awal aku tidak perlu mengajukan klaim yang salah atas asuransinya, jika kalian tahu apa-apa tentang asuransi, tujuan akhir penuntut adalah untuk menghindari preminya naik. Tapi sekarang dia akan memiliki klaim yang salah atas polisnya, yang pasti akan mencemari catatannya. Nikmatilah. Cerita kedua. Bos meminta seseorang untuk memindahkan mobilnya. Jadi orang itu melakukannya. Ini adalah kisah yang kami ceritakan sepanjang waktu di tempat kerja. Dan itu masih membuatku tertawa ketika memikirkannya. Ini bukan ceritaku. Dan aku tidak yakin apakah itu 100% malicious compliance. Tapi aku ragu Bob akan memposting cerita itu. Aku telah mengubah nama. Aku bekerja dengan Bob. Dan untuk sementara kami berdua bekerja di Departemen A di bawah Alice. Karena kami memiliki 2 site, Alice menempatkan Mallory sebagai penanggung jawab site kedua. Mallory suka memperlakukan semua orang yang bekerja untuknya sebagai asisten pribadinya. Kami akan mendapatkan banyak permintaan seperti, aku baru saja mencetak sesuatu, bisakah kamu mengambilnya? Meskipun printer hanya berjarak 10 langkah. Atau jika kalian berbicara dengannya, dapatkah kamu memberikan remote AC kepadaku? Meskipun remote itu benar-benar di sebelahnya. Dan dia hanya harus mengeluarkan tangan untuk mendapatkannya. Pada hari-hari hujan, dia akan parkir tepat di depan pintu samping untuk memuat barang-barang. Lalu dia meminta salah satu dari kami untuk memindahkan mobilnya ke tempat parkir yang layak. Setelah diminta beberapa kali untuk melakukan ini, Bob sudah merasa muak. Dia setuju untuk memindahkan mobilnya dan melakukan hal berikut. Parkir mobil di tempat terjauh dari pintu. Reset pabrik radionya, termasuk preset, perangkat Bluetooth yang dipasangkan, dan pengaturan seperti berapa lama lampu menyala setelah kalian mematikan mobil. Pengganti kaca spion samping dan belakang,
memindahkan kursi mobil otomatis, dan menimpa semua posisi kursi yang disimpan. Dia kemudian mengembalikan kunci kembali ke Mallory, dan berkata dia harus parkir di tikungan karena tidak ada tempat yang lebih dekat yang tersedia. Mallory berterima kasih padanya, dan kemudian tidak pernah memintanya untuk memindahkan mobilnya lagi. Cerita ketiga. Keju. Ketika aku masih kuliah, aku bekerja di kedai burger yang paling terkenal dan disukai oleh kebanyakan orang di Pantai Barat. Menunya cukup sederhana dan semua combo hanya ada di sana untuk kenyamanan karena harganya sama jika kalian memesan setiap item satu persatu. Dengan demikian, hanya ada 3 combo. Combo ganda, yang pertama, combo burger keju, yang kedua, dan combo hamburger, yang ketiga. Untuk alasan yang aku tidak akan pernah mengerti, orang akan memesan paket 2 tanpa keju atau paket 3 dengan keju lebih banyak daripada yang bisa dibayangkan. Dalam sebagian besar kasus ini, aku merasa lebih mudah untuk hanya memanggil pesanan sebagaimana mestinya, tetapi membacanya kembali kepada mereka dengan cara mereka memesannya. Misalnya, jika mereka memesan paket 2 tanpa keju, aku hanya akan memasukkan paket 3, tetapi membacanya kembali sebagai paket 2 tanpa keju. Harga sepotong keju pada saat itu aku pikir hanya 60 sen. Tetapi semuanya harus dimasukkan ke dalam sistem dengan benar karena setiap patty daging dan irisan keju dihitung pada akhir, dan sebelum setiap hari untuk memastikan penjualan dilacak dengan benar. Masuklah beberapa anak sombong, mungkin usia 15 atau 16, dan pemborosan uang yang pasti bagi ayahnya. Ayahnya memasukkan pesanan, dan mundur untuk membiarkan anaknya memesan. Anak itu bermain HP saat aku menerima pesanannya yang sudah membuatku kesal. Tetapi nada bicaranya membuatku ingin meninju kepalanya. Dia memesan paket 2 tanpa keju. Mengingat bagaimana interaksi ini sudah dimulai dengan sangat buruk, aku memutuskan untuk memberikan sedikit dorongan, karena mengapa tidak? Aku, "Oh, maksudmu paket 3?" Dia, "Tidak, aku hanya ingin paket 2, tapi aku tidak ingin keju di atasnya." Aku, "Itu paket 3." Dia, "Aku berkata nomor 2, tidak ada keju." Ayah, berhentilah berdebat dengan pelanggan, dan masukkan saja pesanannya. Dia tidak berteriak, tetapi sekali lagi, nada suaranya sangat tidak sopan dan menjengkelkan. Selama percakapan ini, sang ayah hanya berdiri di belakangnya dengan senyum di wajahnya, karena dia sangat bangga bahwa anaknya ternyata benar-benar brengsek. Jadi aku menyebut pesanannya sebagai paket 2, membaca pesanan mereka kembali, dan mengirim pesanan dalam perjalanan. Aku berjalan kembali ke panggangan di mana tiket pesanan dicetak, dan tidak menulis keju di atasnya, dan memberitahu chef hal yang sama. Karena semuanya dilacak, sepotong keju dimasukkan ke dalam sistem untuk paket 2 itu, dan mereka sudah membayarnya. Aku masuk ke walk-in dan makan sepotong keju pesanan itu agar tidak membuang keju itu. Sepotong keju gratis terbaik yang pernah aku miliki. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.